Hai semuanya, welcome back to my YouTube channel. Di sini aku akan bahas mengenai, sesuai dengan judulnya yang pasti, aku akan bahas mengenai makeup daily. Makeup apa saja yang sering aku gunakan untuk kegiatan sehari-hari. Nah, di sini aku udah selesai mandi. Rambut aku masih basah. Tapi sebelum aku keringin rambut aku makeup dulu. Jadi biar dia kering dulu, alami gitu, nggak usah pakai hair dryer. Boleh pakai hair dryer, tapi setelah itu gitu. Jadi aku pakai bandana dulu. Oke. Jadi fungsi bandana ini biar rambut aku nggak keluar nanti pas makeup. Jadi nggak kena foundation ataupun yang lainnya. Oke. Nah, di sini aku masih pakai baju yang kaos biasa. Nanti aku ganti baju setelah makeupnya selesai. Gitu. Tapi cara itu berbeda-beda tergantung teman-teman semua ya. Kalau aku kayak gitu, aku pakai bajunya setelah selesai makeup gitu. Pakai baju yang untuk perginya ya, untuk pergi kerja, untuk hangout atau untuk yang lainnya gitu. Nah, di sini kita langsung masuk aja. Apa sih produk yang sering aku gunakan saat aku melakukan makeup daily untuk kegiatan aku sehari-hari? Yang pertama, yang pastinya ini adalah One Brand Tutorial dari Makeover. Nah, yang pertama kali yang harus kita gunakan sebelum kita masuk ke complexion dan yang lainnya, aku selalu gunakan Tara Hydration Serum dari Makeover. Jadi fungsi Hydration Serum ini dapat melembabkan wajah kita, terus dapat mempertahankan makeup yang akan datang atau yang akan kita gunakan itu lebih tahan lama. Jadi cara menggunakannya itu kita pam aja 1 atau 2 kali pam di punggung tangan. Pastikan tangan kita udah steril dulu ya guys. Oke. Dan tada, siapin kaca. Nah, di sini aku bakalan gunakan mulai dari dagu, itu per bagian. Dan setelah itu aku gunakan di pipi. Cara pemakaiannya sendiri ada 2 tahap. Kalau seandainya untuk jenis kulit yang berminyak, itu makainya di tap aja ya. Tapi kalau untuk jenis kulit yang cenderung sedikit kering, itu bisa digunakan untuk dimasas, seperti ini, dimasas. Oke. Nah, yang kedua, tahapan yang selalu aku gunakan, aku menggunakan Tara. Nih, Power Stay Color Correcting Primer dari Makeover. Oke. Jadi, ini fungsinya untuk meratakan warna kulit yang kurang rata di bagian wajah kita. Dan cara pemakaiannya sama, kita boleh 1 atau 2 kali pam di tangan. Habis itu, kita ratakan ke seluruh bagian wajah. Nah, jangan khawatir teman-teman, kalau Makeover itu mengeluarkan Power Stay Color Correcting Primernya itu ada 4 warna ya, sesuai dengan jenis kulit masing-masing. Kalau aku pakai yang lilac yang warna ungu, fungsinya untuk mencerahkan kulit yang kusam, jadi kayak warna kulit aku itu lebih cerah gitu. Aku dekatin ya biar kelihatan. Tuh, kelihatan ya, di dahi aku yang belum pakai sama yang udah pakai. Yang belum pakai yang ini agak sedikit kusam ya, dan setelah pemakaian dia agak sedikit lebih cerah. Sedikit lebih cerah. Nah, tahapan selanjutnya, tahapan ketiga yang sering aku pakai, biasanya teman-teman bisa gunakan foundation atau cushion. Di sini aku pilih menggunakan yang ini, Demi Matte Cover Cushion. Seperti kayak yang aku jelasin di tutorial channel pertama aku, pasti aku selalu bawa cushion. Yang pastinya aku pasti gunakan cushion juga. Nah, di sini aku gunakan cushion yang N30, oke?
Kenapa aku gunakan? Karena yang N30 itu sesuai dengan jenis undertone kulit aku. Dia tuh kayak rada-rada natural gitu, jadi dia nggak terlalu light banget, nggak terlalu medium juga. Ya pas banget deh untuk jenis kulit aku yang kayak gini. Jadi untuk yang pertama kita gunakan puffnya, tekan, kemudian ambil kaca lagi. Jadi aplikasinya itu jangan langsung semua bagian, tapi per bagian. Oke, soalnya cushion makeover ini benar-benar hasilnya matte dan dia punya SPF 50 4+. Jadi makeover itu ngeluarin cushion dengan shade yang ada 10 warna, dan aku ambil yang 30, dan itu warnanya sesuai untuk semua jenis kulit wanita Indonesia. Jadi teman-teman bisa pilih sesuai dengan skin tone masing-masing gitu. Jadi cara pemakaiannya diambil boleh di bagian dagu dulu perlahan dan ke seluruh wajah, jangan di semua bagian. Nanti hasilnya sebelah sini udah matte, di sini belum ke blend, di sini udah matte, di sini belum ke blend. Sebelahnya belum pakai, yang sebelahnya udah pakai. Lebih halus, terus lebih cover gitu, kayak nggak kelihatan lagi kayak noda-nodanya, nggak kelihatan. Kalau di sini kan kayak masih ada tuh, masih belum cover ya. Soalnya kita masih pakai primer. Kalau di sini udah pakai cushion. Tuh, kelihatan bedanya, yang dahi yang sebelah sini kan belum kepake nih. Jadi kelihatan beda, yang ini udah mulus, yang ini kayak masih belum ke cover gitu. Oke, tada, dan inilah hasilnya setelah menggunakan cushion dari makeover. Kayak lebih halus gitu aja wajahnya. Dan jangan lupa, kita menggunakan cushion ataupun complexion itu jangan lupa dikasih di bagian leher, jadi kayak nggak belang gitu, kayak wajah udah putih terus di bagian lehernya dia kayak masih ada hitamnya gitu. Oke, nah jangan lupa dikasih di bagian leher. Di telinga juga boleh kalau mau telinganya kayak rada sama warnanya. Tuh, kan sama semua nih warnanya, dari wajah sampai ke leher itu sama semua. Tangannya nanti belakangan. Selanjutnya, aku masuk ke tahapan teknik baking. Jadi setelah aku pakai cushion yang makeover dan matte cover cushion, aku langsung masuk ke tahap selanjutnya, itu Power Stay Mattifying Transparent Powder dari makeover. Jadi aku suka banget yang ini karena dia bisa ngeset mata panda aku. Kayak kita nggak perlu pakai concealer lagi, tapi kalau mau pakai concealer itu bagus. Karena aku makeup daily dan nggak mau ribet banget, jadi aku langsung masuk ke yang ini aja, yang Power Stay Transparent Powder. Jadi ini bisa buat makeup kita lebih tahan 4 jam lebih lama, jadi gitu. Jadi ngesetnya di mata panda aja, boleh di bagian T-zone juga boleh, pokoknya yang bagian kayak daerah berminyak itu boleh dipakai juga. Nah, aku di sini saranin itu boleh menggunakan dua aplikasi. Yang pertama, aplikasinya boleh pakai sponge kayak gini, dan yang kedua itu boleh pakai brush. Nah, di sini aku lebih menggunakan sponge, jadi dia tuh kayak lebih cover aja pas dia masuk ke daerah bagian mata panda aku. Nah, kayak gini. Nah,
ini aku udah ambil dan aku tap di bagian mata panda aku. Oke, kayak gini ya guys, teknik backing. Jadi dia beda. Ini yang udah, yang ini yang belum. Oke, jadi dia kalau udah teknik backing ini dia nggak boleh langsung langsung dibaurkan, tapi kita set dulu agak beberapa menit. Jadi sebelum kita masuk ke tahapan selanjutnya, jangan lupa teknik backingnya di set dulu. Jadi dia cover dulu di bagian mata panda kita. Setelah itu baru kita masuk ke step selanjutnya. Nah, kalau sudah terasa kayak kita udah ngeset gitu kan teknik backingnya, itu teman-teman boleh langsung masuk ke alis, boleh aplikasikan bedak tabur di bagian pipi atau di bagian dahi, yang lainnya sembari menunggu teknik backing kita itu udah keset. Jadi kalau aku memang lebih kayak satu per tahap ya, aku nggak langsung masuk ke bagian yang lainnya, tapi aku selesaikan dulu complexionnya. Jadi kalau kayak teknik backingnya udah selesai, kita sapu halus gitu pakai brush. Kita buangnya ke arah luar, jangan ke dalam. Kita sapunya ke arah luar. Oke, udah keset gitu aja mata pandanya, kayak nggak kelihatan banget. Jadi kayak popak mata panda aku tuh nggak terlalu kelihatan banget gitu. Oke, selesai menggunakan teknik backing. Itu kalau teman-teman mau menggunakan bedak tabur untuk seluruh wajah itu boleh, tapi aku lebih fokus ke ini, Power Stay Matte Powder Foundation. Jadi karena ini hasilnya bener-bener matte, terus dia kayak tahannya 10 jam, aku suka banget. Jadi aku langsung share pakai ini aja untuk finishing terakhirnya, karena ini cuma makeup daily. Aku pingin hasilnya itu bener-bener kayak full coverage, tapi dia tetap ringan gitu. Di sini aku menggunakan W33. Di sini aku menggunakan W33 yang sesuai dengan skin tone aku. Dan cara aplikasinya itu gampang banget untuk teman-teman semua. Ambil bedaknya, di tap aja pakai brush, karena aku mau hasilnya ringan. Aku pakainya brush. Kalau teman-teman mau hasilnya bener-bener kayak lebih bukan berat ya, tapi full coverage banget, itu bisa menggunakan sponge. Kalau di sini aku untuk tahapan terakhir, untuk finishing terakhir, aku bisa menggunakan brush aja. Jadi kayak lebih kayak di tap-tap gitu aja. Udah keset semuanya, dan jangan lupa gunakan di bagian leher juga. Nah teman-teman, aku udah set dengan matte powder foundation dari makeover tadi. Sekarang aku masuk ke tahapan contouring. Jadi tahapan contouring aku menggunakan Professional Highlight and Contour Palette dari Makeover. Nah, di sini aku suka banget. Kenapa? Karena di palette ini dia lengkap banget. Jadi di sini tuh kayak udah ada highlightnya, terus udah ada konturnya, terus ada blush on, sama ada kayak blush on shimmernya gitu. Dan aku suka banget, dan ini aku favorit banget untuk konturnya. Aku selalu gunakan yang ini, shade yang ini. Jadi dia rada coklatnya tuh nggak terlalu coklat banget gitu. Dan jangan lupa, ini adalah Makeover ini adalah salah satu brand lokal Indonesia yang memang hasilnya bagus banget. Di sini ada kelihatan bacaan Indonesianya di bagian sini. Oke, dan itu memang benar-benar aku rekomendasi banget untuk teman-teman semua.
coba deh gunakan makeover. Yang belum gunakan makeover, coba deh sekali-sekali, atau coba dari blush on singlenya. Ada tuh yang makeover blush on singlenya, dan ada contour face contour kitnya. Itu boleh teman-teman gunain. Kalau nggak mau beli yang palette kayak gini, gunain yang kayak gitu. Itu pasti bakalan dijamin teman-teman, dan bakalan suka, dan bakalan beli lagi, dan bakalan datang lagi ke counternya untuk cari barang. Nah teman-teman, aku gunakan contour itu menggunakan brush. Jadi ambil brushnya itu yang kayak pipi gitu. Jadi dia nggak kayak, kan ada brush yang khusus untuk bedak tabur, ada brush yang khusus untuk blush on. Di sini aku gunakan brush yang khusus untuk contour. Jadi dia kayak pipi gitu ya. Sekarang aku ambil yang bagian ini, yang ini. Ambilnya dikit-dikit aja, nggak usah terlalu banyak, nanti ngeblok. Jadi kalau dikit-dikit itu bisa kita tambahin. Dan jangan lupa brushnya biar nggak terlalu ngeblok deh. Baru ambil di bagian pipi kita. Itu sesuai ya, kalau seandainya ambilnya dari cuping telinga, bagian ini cuping telinga mengarah ke bagian depan. Jadi kasih 2 jarak atau 2 space dari bagian bibir kita. Itu tips dan triknya menggunakan contour. Terus jangan lupa di bagian rahang, jadi kayak pipi kita tuh kelihatan kayak tirus gitu nanti pas udah selesai makeupnya. Ini dan sisa-sisa dari kontur ini jangan lupa di bagian dahi. Jadi dahinya tuh kayak nggak lebar gitu dan nggak putih semua. Jadi kayak makeup kita tuh kayak ada gradasinya. Jangan lupa di bagian dahi sedikit. Setelah ini kita masuk ke kontur hidung. Jadi kan hidung aku agak-agak pesek ya, tapi di sini aku bersyukur meskipun pesek aku bisa menghirup udara segar. Jadi di sini nih kita buat kontur hidung yang bukan memanipulasi, tapi kayak kita buat bayangan gitu aja. Jadi kayak hidung aku nih kayak ada batangnya gitu. Oke. Ambilnya dari bagian ini kan ada 2 garis hidung kita ya, ada 2. Jadi ambilnya per bagian, ambil di sisi sebelah kanan dulu, ditarik ke atas, buangnya ke arah di bagian ini kan ada bagian kelopak mata kita ya, jadi buangnya ke arah dalam atau di bagian sebelah alis bagian bawah. Tarik-tarik gitu, jadi hasilnya tuh kayak nggak ngeblok ya. Jadi udah mancung enggak? Dari sebelah udah ya, nggak kelihatan kayak agak sedikit membelakang. Dan setelah itu kasih highlight di atasnya. Ini tulang hidungnya. Oke. Nah, untuk bagian kontur kita udah selesai, kita masuk ke tahapan blush on. Nah, di sini aku menggunakan blush on. Sudah masih dalam palette yang professional highlight and contour palette dari makeover. Nah, di sini ada 2 blush on. Ini ada shade 03. Kalau seandainya teman-teman pakai atau menggunakan yang blush on single, itu ada yang shade 03 dan aku ambil yang shade 04. Oke, di sini aku mix. Jadi aplikasinya itu di atas bagian kontur, jangan di bawah, tapi pas di atas bagian kontur. Jadi hasilnya tuh nggak ngeblok, jadi kayak kontur sama blush on itu nggak misah gitu. Oke,
Oke, berarti udah kelihatan kan antara kontur dan blush on-nya nggak misah. Sebelah sini kita belum pakai. Tuh, udah kelihatan blush on aku. Blush on-nya itu kayak ada shimmer-shimmernya gitu. Kenapa? Karena di sini di blush on palette ini itu udah kayak ada shimmernya gitu. Jadi efek terakhirnya tuh kayak blush on kita tuh udah langsung ada shimmernya kalau nggak mau repot ya. Terus ada kayak bagian-bagian terakhir dari sisa-sisa dari serbuk-serbuk yang ada di brush kita itu pakainya di bagian dalam. Habis itu boleh diaplikasikan di dahi lagi. Oke. Nah, di sini udah kelihatan ya, ada gradasi warna gitu, kayak gradasinya itu kayak ada kayak di sini nggak terlalu semuanya nggak putih banget plek, terus di bagian pipi nggak semuanya putih. Kayak di sini ada bekas teknik backingnya, terus di sini kayak ada kontur dan blush onnya. Di sini kayak wajahku tuh lebih tirus gitu. Sebenarnya wajah aku tuh kotak, tapi di sini karena dimensi makeupnya kalau kita menggunakan dengan benar itu bisa membuat wajah kita lebih tirus. Kita langsung masuk untuk aplikasikan eyeshadow-nya. Dan di sini aku akan menggunakan warna transisi untuk di bagian kelopak matanya ya. Yang warna coklat yang ini untuk di bagian auto corner-nya, di bagian sudut V-nya sebelah sini. Dan kita blend ke bagian waterline. Nah, kemudian di bagian outer corner yang sebelah kiri. Oke. Untuk eyeshadow-nya. Dan di bagian depan, in the corner-nya, aku gunakan yang warna yang gold. Oke, untuk eyeshadow kita udah finish. Kita sekarang masuk ke bagian tada, eyeliner. Hyper Black Super Style Liner dari Makeover. Kita langsung aplikasikan aja. Ini hasilnya intens banget, warnanya bagus. Terus aplikatornya tuh gampang, kita kayak tinggal tarik aja. Terus warnanya itu bakalan tahan banget, terus waterproof banget. Aku kayak buat wings gitu, jadi langsung udah jadi, sebelahnya udah jadi, sebelahnya belum. Mata aku kayak kelihatan lebih fresh ya, udah pakai eyeliner, jadi nggak kelihatan kayak sayu. Terus yang sebelah kirinya lagi ya. Jadi dua-duanya aku pakai wings biar mata aku kayak agak belok, kayak agak fresh gitu. Setelah kita menggunakan eyeliner, kita pasti harus menggunakan untuk tahapan terakhir di bagian mata itu menggunakan maskara. Jadi maskara ini aku suka banget soalnya teksturnya itu lembut, terus dia nggak kayak numpuk gitu, nggak buat bulu mata aku cepet rontok. Kalau seandainya bersihinnya gampang. Jadi aplikasinya itu kayak zigzag ya guys.
sudah selesai. Sekarang kita boleh gunakan untuk bagian bawah juga boleh. Oke, untuk di bagian mata kita udah selesai. Sekarang kita masuk ke bagian terakhir, lipstick. Nah, di sini aku mau ombre lipstick aku itu menggunakan lipstick yang 02, yang Intense Matte Lip Cream dari Makeover. Dan aku aplikasikan yang warna merahnya itu yang di bagian tengah, yang Intense Matte Lip Cream 05. Yang pertama, kita akan menggunakan lip cream yang nomor 12 dulu, yang Intense Matte Lip Cream dari Makeover aja. Yang ini, yang pertama kali, baru nanti kita ombre di bagian tengahnya yang Intense Matte Lip Cream yang 05. Ini yang warna nude-nya. Sekarang kita pakai yang merahnya yang di tengah. Jadi kita kayak ombre lips gitu. Dadah. Oke. Untuk semua tahapannya sudah mau finishing, sudah mau selesai. Ini udah selesai semua. Dan yang terakhir yang aku gunakan itu pasti nggak akan lupa dari dadah, Rich Glow. Untuk tahapan terakhir di bagian tulang pipi. Oke, finish. Nah, teman-teman semua, untuk yang sudah melihat makeup daily aku, ini adalah step terakhir dimana aku udah selesai hair dryer rambut, udah selesai ngerapiin rambut, dan aku sudah pakai baju untuk pergi kerja. Jadi, terima kasih untuk semua teman-teman yang sudah melihat daily makeup aku. Untuk tutorialnya, boleh teman-teman tiru dan boleh ditambahin juga. Kalau ada komen dan masukan, itu boleh langsung komen di kolom komentar. Jangan lupa subscribe YouTube channel aku, like dan share untuk video ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di video aku selanjutnya.